Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Franky, Bu Asma, dan juga teman-teman yang menyaksikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kinerja kami dalam menyelesaikan proyek akhir dari mata kuliah Sistem Instrumentasi dan Pengukuran Medis yang diampu oleh Pak Franky. Di sini untuk proyek akhir kami mengangkat mengenai alarm pintu dan jendela berbasis saklar magnetik reed switch. Sistem ini akan dirancang untuk memberikan peringatan suara ketika terjadi pembukaan pintu ataupun jendela. Proyek ini memanfaatkan prinsip kerja sensor dari magnetik dan juga rangkaian logika digital serta akuator sebagai alarm sehingga dapat menjadi contoh penerapan elektronika digital dalam sistem keamanan sederhana. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, di mana di sini yang pertama ada Hanum Aslihatun Nisa dengan NIM akhir 001, kemudian ada saya sendiri dengan NIM akhir 010, yakni Ivan Dunur Rahman. Kemudian yang ketiga di sini ada Ferlita Wijaya dengan NIM akhir 020. Baik, sebelumnya saya izin menjelaskan mengenai apa saja pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Di mana yang pertama di sini ada pendahuluan, kemudian ada studi pustaka, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada langkah pembuatan, kemudian ada demo pembuatan rangkaian, kemudian ada demo rangkaian sendiri, dan dilanjutkan mengapa reed switch digunakan. Kemudian yang terakhir di sini ada kesimpulan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, terkait dengan pendahuluan, terdapat latar belakang dan tujuan. Keamanan pintu dan jendela merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah akses yang tidak diinginkan, baik pada rumah, laboratorium, maupun ruangan yang lainnya. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah sistem alarm sebagai peringatan dini. Pada proyek ini, kami menggunakan saklar magnetik dan juga reed switch karena komponen ini dapat bekerja berdasarkan medan magnet dan juga mudah diaplikasikan. Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan merealisasikan sistem alarm keamanan pintu dan jendela dengan menggunakan reed switch dan juga gerbang NAN, sehingga alarm nanti dapat aktif secara otomatis ketika pintu atau jendela terbuka. Selanjutnya, reed switch. Reed switch merupakan saklar magnetik yang terdiri dari dua kontak logam yang akan berubah kondisi pada saat dipengaruhi oleh medan magnetnya. Pada kondisi pintu atau jendela yang tertutup, magnet berada dekat dengan reed switch sehingga rangkaian berada pada kondisi yang normal. Ketika pintu atau jendela dibuka, magnet akan menjauh dan menyebabkan perubahan kondisi saklar. Nah, perubahan inilah yang kemudian diteruskan ke gerbang NAN pada IC CD4011. IC ini dipilih karena merupakan IC yang memiliki konsumsi daya yang rendah sehingga mampu mengolah sinyal logika dengan sangat baik, sehingga sesuai digunakan untuk sistem alarm sederhana yang kami buat. Selanjutnya adalah transistor dan juga regulator. Keluaran dari IC CD4011 tadi itu kan berupa sinyal logika dengan arus yang relatif kecil, sehingga tidak dapat langsung mengaktifkan buzzer. Oleh karena itu digunakanlah transistor NPN sebagai saklar elektronik dan juga penguat arusnya. Transistor ini memungkinkan arus yang lebih besar mengalir ke buzzer sehingga alarm tersebut dapat berbunyi dengan jelas. Selain itu, regulator tegangan LM7805 digunakan untuk menstabilkan tegangan keluaran menjadi 5 volt. Penggunaan regulator ini bertujuan agar IC dan komponen lainnya dapat bekerja secara stabil, aman, serta terlindungi dari fluktuasi tegangan yang dapat menyebabkan adanya gangguan pada sistem. Selanjutnya terdapat dioda 1N4001 dan juga buzzer. Dioda 1N4001 merupakan dioda penyearah yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah sehingga dapat melindungi rangkaian dari arus balik yang berpotensi untuk merusak komponen elektronik. Dalam sistem alarm pintu dan jendela, dioda ini berperan penting dalam menjaga keamanan dan juga kestabilan dari rangkaian, terutama pada bagian catu daya dan juga aktuator.
Sementara itu, buzzer akan menyala saat menerima sinyal keluaran dari rangkaian logika yang telah diperkuat oleh transistor. Dengan adanya buzzer, sistem alarm dapat memberikan peringatan suara secara langsung ketika pintu ataupun jendela dibuka, sehingga meningkatkan efektivitas keamanan yang sudah dirancang. Pada pembuatan sistem alarm pintu dan jendela ini, kami menggunakan beberapa alat dan bahan pendukung. Komponen utama yang digunakan antara lain yaitu IC gerbang CD4011 sebagai pengolah logika, reed switch dan magnet sebagai sensor pendeteksi pembukaan pintu atau jendela, serta beberapa resistor dengan nilai 470 ohm dan 10 kilo ohm untuk pengaturan arus dan tegangan dalam rangkaian. Selain itu digunakan dioda 1N4001 sebagai pengaman rangkaian, kemudian ada transistor NPN sebagai penguat dan saklar elektronik, serta buzzer sebagai indikator suara. Regulator tegangan LM7805 digunakan untuk menstabilkan tegangan menjadi 5 volt agar rangkaian dapat bekerja dengan baik. Sistem ini juga dilengkapi dengan LED indikator sebagai penanda kondisi rangkaian, breadboard sebagai media perakitan, kabel jumper sebagai penghubung antar komponen, serta sumber daya berupa baterai atau adaptor untuk menyuplai tegangan ke dalam sistem. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah pembuatan dari rangkaian proyek kami. Di mana yang pertama, di sini kita memerlukan untuk menyiapkan breadboard dan juga alat bahan yang akan diperlukan nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan memasang IC CD4011 ke bagian tengah dari breadboard dengan posisi diwajibkan melintang. Mengapa harus melintang? Karena dikhawatirkan nanti kaki dari tiap IC-nya itu akan dalam satu barisan breadboard. Kemudian perlu dicatat untuk posisi pemasangan baterai ke IC nantinya, di mana untuk pin 14 di sini adalah VDD atau plus. Kemudian untuk pin 7 yakni sebagai ground atau min. Kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan satu kaki reed switch ke VDD IC atau pin 14. Kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan kaki lainnya dari reed switch ke pin 1 atau input A NAND pertama. Kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan resistor 10 kilo ohm dari pin 1 atau input A ke ground IC pin 7. Lalu dilanjutkan menghubungkan pin 2 input B NAND pertama ke pin 1 atau input A tadi. Setelah itu dilanjutkan dengan menghubungkan pin 3 atau output J ke resistor basis 470 ohm. Nah, untuk selanjutnya di sini ujung dari resistor 470 ohm sendiri ini ke basis transistor NPN atau B atau di kaki tengah. Kemudian untuk emitor kanan datar transistor ke ground IC pin 7. Selanjutnya menghubungkan kolektor kiri datar transistor ke salah satu kaki buzzer, bagian katoda buzzer atau bagian min. Kemudian selanjutnya di sini untuk output bagian sebelah kanan dari regulator ke plus buzzer. Selanjutnya dipasang dioda 1N4001 secara paralel dengan buzzer, di mana untuk katoda dioda min garis putih ke VDD pin 14. Kemudian untuk anoda dioda plus ke kolektor kiri datar transistor. Kemudian langkah selanjutnya di sini untuk input regulator sebelah kiri menonjol dipasangkan ke VDD IC pin 14. Selanjutnya di sini ground sebelah tengah regulator ke ground bawah. Selanjutnya untuk output sebelah kanan regulator ke kaki resistor 220 ohm. Kemudian kaki resistor dari 220 ohm tadi yang lainnya disambungkan ke LED plus atau anoda. Dan yang terakhir, kaki LED min atau katoda yang bagian pendek disambungkan ke kolektor kiri datar dari transistor. Baik, untuk selanjutnya di sini ada dari demo pembuatan rangkaian proyek kami, di mana di sini terlihat untuk dari bahan-bahannya sudah terpasang pada breadboard. Di sini kami menggunakan digital trainer karena ada keterbatasan dari penggunaan baterai sendiri, karena dari daya baterai sendiri itu masih
kurang mencukupi, 9 volt itu masih kurang mencukupi dari daya yang akan dipakai rangkaian kami. Dimana di sini juga terlihat untuk dioda sudah dipasangkan dengan IC, kemudian juga sudah dipasangkan dengan reed switch, dimana untuk salah satu kaki reed switchnya sendiri ini ke IC pin 1 juga dihubungkan dengan dioda, dengan salah satu kaki dari dioda. Kemudian di sini juga terlihat bahwa adanya transistor, kemudian juga adanya regulator. Juga di sini sudah terpasang resistor, baik 10 kilo ohm dan juga 470 ohm. Kemudian di sini juga sudah terpasang dari LED-nya dan juga buzzer. Jadi di sini untuk rangkaian kami di sini ada indikator nyala dan juga indikator suara. Di mana untuk nyalanya sendiri indikatornya dideteksi oleh dari LED-nya sendiri. Kemudian untuk indikator dari suaranya ada di buzzer. Nah, di sini seperti yang ditunjukkan bahwa pada bagian dari reed switch-nya sendiri nanti jika didekatkan dengan magnet itu diharapkan nantinya baik suara maupun dari nyala, indikator suara, indikator nyala dari LED dan juga buzzer diharapkan nantinya akan berhenti. Baik di sini juga sudah terlihat bahwa keseluruhan dari rangkaian juga sudah hampir selesai. Kemudian di sini ada penyesuaian yang akhir, di mana di sini regulator dihubungkan dengan resistor yang menghubung ke LED. Kemudian di sini juga ada langkah akhir di mana LED nantinya akan dihubungkan dengan transistor. Baik di sini yang terakhir juga untuk LED sendiri dihubungkan kembali dengan reed switch, kemudian diarahkan ke ground. Nah, di sini untuk tampilan dari nyalanya sendiri, di mana nyala dan juga suaranya diharapkan nantinya akan seperti ini, dan juga nantinya jika didekatkan dengan magnet akan berhenti. Baik, di sini selanjutnya ada demo dari rangkaian yang telah kami buat. Dimana untuk indikatornya di sini ada dua, ada indikator suara dari buzzer dan juga indikator nyala dari LED sendiri. Dan juga terlihat di sini untuk magnet didekatkan dengan reed switch, maka dari LED-nya nyalanya mulai redup. Jadi dari kedua indikator tersebut mulai meredup. Selanjutnya, di sini saya akan membahas alasan memakai reed switch. Pada rangkaian ini kami menggunakan reed switch karena komponen ini bisa mendeteksi perubahan jarak magnet dengan sangat sederhana. Jadi ketika magnetnya dekat, reed switch mengirim sinyal logika high ke rangkaian sehingga buzzer dan LED tetap mati. Namun, ketika magnet dijauhkan, kondisi berubah menjadi low dan sinyal itu memicu gerbang NAND untuk menyalakan alarm. Rangkaian ini termasuk dalam rangkaian pengukuran berbasis sensor karena kita mengubah perubahan fisik, yaitu pergeseran magnet, menjadi sinyal listrik yang bisa dibaca sebagai logika. Dari perubahan status inilah alarm yang kami gunakan kemudian bisa aktif. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai tantangan dalam perangkaian. Selama merakit rangkaian, tantangan utamanya ada pada pengaturan arus dan juga tegangan supaya sesuai dengan kebutuhan komponen. Di sini kami menggunakan tegangan yang berawal dari power supply sehingga harus benar-benar stabil. Karena kalau terlalu rendah, LED dan buzzer tidak bisa menyala, namun kalau terlalu tinggi bisa merusak komponen. Di sini kami bahkan sempat mengalami kondisi di mana arusnya terlalu tinggi sehingga LED meledak karena tidak mampu menahan beban dari tegangannya. Di sini kami sempat beberapa kali mengganti LED dengan tegangan yang berbeda-beda menyesuaikan dengan tegangan yang mengalir pada rangkaiannya. Selain itu, resistor awal yang kami pakai nilainya juga terlalu tinggi sehingga arusnya terlalu kecil dan
rangkaian tidak bisa berfungsi. Jadi kami di sini beberapa kali mencoba resistor dengan nilai yang lebih rendah. Kemudian kesalahan kecil pada jumper juga serta kaki transistor juga membuat rangkaian kami beberapa kali tidak bisa menyala. Tantangan lainnya juga berasal dari magnet yang kurang kuat sehingga lead switch tidak bisa berubah kondisi dan rangkaian tidak memberikan respon. Jadi bagian paling sulit memang pada kalibrasi arus, kemudian pada pengaturan tegangan, serta memastikan bahwa penempatan komponen benar-benar sesuai sehingga rangkaian bisa berfungsi secara maksimal. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa rangkaian alarm dengan lead switch dapat bekerja dengan baik untuk mendeteksi perubahan posisi magnet dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Rangkaian ini termasuk rangkaian pengukuran kondisi berbasis sensor magnetik. Kami belajar bahwa keberhasilan rangkaian sangat bergantung pada ketepatan mengatur arus, ketepatan mengatur tegangan, serta pemilihan resistor. Meskipun sempat mengalami beberapa kendala seperti arus yang tidak stabil dan LED yang rusak, setelah menyelesaikan kalibrasinya, kami bisa mengatur rangkaian dengan sebaik mungkin sehingga rangkaian yang kami buat bisa berfungsi stabil dan juga responsif. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan dari proyek kami yang mengangkat mengenai alarm pintu dan jendela berbasis saklar magnetik reed switch. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.